Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kenikmatan, kita diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat lainnya. Sehingga insyaallah izinkan saya Muhammad Azam Rabbani menyampaikan kultum terkait dengan ikhlas. Sesungguhnya orang yang paling bahagia adalah orang yang ikhlas. Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, maka semakin dia berbahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah mengetahui segala kebaikannya. Allah mengetahui segala amalannya. Dan segala ibadahnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam penerapannya pada kehidupan sehari-hari, ikhlas dapat diterapkan dalam segala aspek. Misalnya ikhlas dalam belajar, ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam hal lainnya. Misalnya ketika kita sedang belajar, kita dengan sukarela, dengan sukacita, dengan semangat mempelajari materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, sehingga ketika kita belajar dengan ikhlas, tidak ada beban yang mengganjal di hati. Misalnya kita beribadah dengan ikhlas, kita melaksanakan segala kewajibannya dan segala sunnahnya tidak dengan keterpaksaan, maka ketika kita beribadah dengan ikhlas, tidak ada beban yang mengganjal dalam hati. Misal ketika kita beramal dengan ikhlas, kita dengan niat yang baik memberikan sebagian harta kita untuk orang lain yang lebih membutuhkan, tanpa memikirkan pujian dari orang lain, tanpa mengharapkan apapun dari orang lain. Maka ketika kita beramal dengan ikhlas, tidak ada beban yang mengganjal di hati kita. Insya Allah, seorang di muka bumi ini akan bahagia apabila dirinya dikenal oleh orang-orang yang mulia. Misalnya pejabat, misalnya menteri, atau bahkan presiden. Pasti dia akan bahagia. Lantas bagaimana perasaannya? Bagaimana dia bahagianya apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, Sang Penguasa alam semesta, mengenalnya? Orang yang ikhlas adalah orang yang berbahagia. Suatu saat Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, "Innallaha amaroni an aqra 'alaikal Qur'an." Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca Al-Qur'an kepadamu. Lalu Ubay berkata dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku?" "Ya, Allah menyebut namamu." Lantas Ubay langsung menangis. Mengapa dia menangis? Karena dia sangat gembira. Allah mengenalnya, Allah menyebut namanya. Mungkin orang lain ketika ia beribadah tidak mengetahui. Mungkin orang tidak peduli. Mungkin bahkan orang merendahkannya. Tapi dia tahu dan dia yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala amal ibadahnya. Salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman berjudul Kiat-Kiat Meraih Kebahagiaan, salah satunya adalah ketika kita membantu orang lain, kita menganggapnya bukan kita sedang bermuamalah dengan orang tersebut, tetapi kita sedang bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, yang kita harapkan hanyalah pujian dari Allah, imbalan dari Allah. Kita tidak mengharapkan pujian dari orang lain, kita tidak berharap apa-apa dari orang lain. Semakin kita ikhlas, semakin orang tidak mengetahui amal dan ibadah kita. Maka Allah semakin mengetahui kita, Allah semakin mengenal kita, dan Allah semakin mencintai kita. Insya Allah. Mereka akan bahagia jika Allah mengetahui amal dan ibadahnya. Mereka tidak peduli dengan orang lain. Bahkan mereka berusaha untuk menyembunyikan amal dan ibadahnya. Ketika ikhlas sudah melekat pada diri kita, kita dapat menjalani, kita dapat menerima segala sesuatu yang terjadi pada diri kita tanpa diiringi rasa sesal, tanpa diiringi rasa sedih, tanpa diiringi rasa malas ataupun rasa lainnya yang membebani pikiran kita. Misalnya ketika kita membantu orang lain, kita murni ingin membantu orang tersebut. Kita tidak mengharapkan pujiannya darinya, kita tidak mengharapkan imbalan darinya. Yang kita ingin lakukan adalah membantunya. Maka ketika kita membantunya, kita bahagia. Atau mungkin ketika kita mendapat cobaan, kita menerimanya dengan ikhlas, kita yakini bahwasannya segala ujian yang diberikan kepada kita dapat kita lewati, entah berapa lamanya. Yang perlu kita lakukan adalah menjalaninya dengan sabar dan ikhlas. Dalam surah Al-An'am ayat 162-163, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya. Dan demikianlah yang diberitakan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri kepada Allah. Karenanya, ikatkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakanlah segala kegiatan, segala ibadah dengan ikhlas. Insya Allah, Allah akan memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang ikhlas. Sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa dan kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka perbanyaklah ibadah didasari dengan ikhlas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih banyak sudah mau mendengarkan kultum tentang ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.